Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Di sini kembali lagi di channel Satu Hari Satu Firman. Di sini pada hari ini saya akan memberikan renungan singkat yang saya ambil dari Matius 6 ayat 19 hingga yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, memang ketika kita mengartikan ayat ini secara harfiah, memang uang jasmani, uang secara duniawi, harta duniawi itu tidak bisa bersifat kekal, saudara. Tapi yang mau dimaksudkan Tuhan di sini adalah harta duniawi. Jika kita artikan secara kacamata Injil, maka kita dapat mengartikan bahwa ngengat dan karat dan pencuri itu artinya kejahatan, saudara. Pencuri artinya iblis. Artinya apa, saudara? Orang yang mengutamakan uang di atas segalanya, orang yang cinta harta, dia akan binasa. Karena apa, saudara? Orang yang terus mengejar harta, dia akan sombong. Dan ketika dia akan sombong, dia tidak merasa puas dengan hartanya. Jadi dia terus mencari harta-harta duniawinya. Nah, saudara, yang mau saya ambil di sini adalah di bagian ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, kalau harta kita, hidup kita persembahkan kepada Tuhan Yesus, kepada pelayanan, kepada gereja, kepada pekerjaan Tuhan, di situ juga hati kita berada. Artinya, semakin kita terlibat aktif dalam gereja, semakin kita terlibat aktif intim sama Tuhan, melayani Tuhan, semakin kita melayani Tuhan, membangun intim dengan Tuhan, maka semakin lama hati kita juga semakin dekat dengan Tuhan. Dan ketika hati kita dekat dengan Tuhan, maka secara tidak sengaja kita sudah mengumpulkan harta di surga. Saudara, di dalam surga itu ada tingkatan-tingkatan, saudara. Tingkatan itulah yang menentukan seberapa banyak kita bayar harga di dunia ini untuk pekerjaan tangan Tuhan. Artinya apa, saudara? Seberapa banyak kita berkorban, entah itu waktu, uang, maupun sekalipun hidup kita. Itulah yang menentukan seberapa besar tempat kita di surga, seberapa besar posisi kita di surga, seberapa besar harta kita di surga. Memang kunci masuk surga itu cukup percaya Tuhan Yesus, tetapi tidak cuma itu, saudara. Dibutuhkan juga bayar harga. Artinya setelah kita ditebus oleh Kristus, oleh Tuhan Yesus, kita juga memberikan hidup kita kepada Yesus. Rasul Paulus juga mengingatkan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa, saudara? Ketika kita mati, ketika kita sudah dipanggil Tuhan, itu menjadi keuntungan, karena di dunia ini kita sudah bayar harga, sudah melayani Tuhan sedemikian rupa. Jadi itulah yang kenapa
harta kita di surga itu lebih besar ketika kita lebih besar juga apa yang kita berikan kepada Tuhan, apa yang kita berikan sebagai bayar harga, saudara. Tuhan Yesus memberkati.